Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dalam video pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita sudah masuk ke lesson 4. Nah, lesson 4 itu judulnya There are some flowers in the garden. Jadi, tema yang akan kita bahas pada bab ini yaitu in the garden. Nah, jadi yang pasti kita membicarakan tentang kebun gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dipersiapkan dulu segala sesuatunya, buku paketnya, buku tulisnya, pensilnya, pulpennya, dan sebagainya ya. Siapkan dulu ya. Jika sudah siap semuanya, mari sekarang kita awali pembelajaran ini dari page 58 atau dari halaman 58. Nah, yuk sama-sama kita lihat dan jawab pertanyaan pada gambar tersebut di halaman 58 itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Number 1, are the children in the garden or in the playground? Apakah anak-anak itu sedang berada di kebun atau di tempat bermain? Nah, coba dijawab ya. Ditulis di buku paketnya langsung boleh atau di buku tulis boleh. Number 2, how many children are there? Ada berapa anak yang ada di sana di gambar tersebut? Nah, coba dijawab ya. Number 3, who is sitting on the ground? Siapa yang sedang duduk di atas tanah? Nah, kita lihat di gambarnya siapa sih yang sedang duduk di atas tanah. Number 4, how many flowers do you see? Ada berapa bunga yang kamu lihat di gambar itu? Nah, gitu ya. Jadi coba silahkan di pause dulu videonya untuk menjawab pertanyaan yang ada di gambar itu. Nanti kalau sudah kita lanjutkan lagi. Oke ya. Apa sudah selesai? Sudah belum? Nah, kalau sudah, yuk kita sama-sama cek jawabannya ya. Nah, jawabnya pakai bahasa Inggris ya. Coba ya kita lihat yang nomor 1. Tadi pertanyaannya, are the children in the garden or in the playground? Apakah anak-anak itu ada di kebun, apa ada di taman bermain? Nah, lihat gambarnya. Nah, di gambarnya kan di kebun. Nah, berarti jawabannya the children are in the garden. Coba lihat jawabannya betul tidak? Terus number 2, how many children are there? Dihitung. Di gambarnya coba ada berapa? Nah, berarti anak-anaknya ada 4. Nah, kalau ada 4 jawabannya there are 4 children. Nah, number 3, who is sitting on the ground? Siapa sih yang sedang duduk di atas tanah? Nah, itu lihat yang sedang duduk di atas tanah, yang ciri khasnya selalu memakai sesuatu di atas kepalanya, ya itu namanya Made. Berarti jawabannya Made. Nah, number 4, how many flowers do you see? Ada berapa bunga sih yang kamu lihat di gambar? Nah, kita lihat tuh yang pakai jilbab kan Nurul. Di depan Nurul ada berapa? Nah, ada 2. Terus di depan Mailin ada berapa bunganya? Ada 4. Udah berapa tuh? 4 tambah 2 6 ya. Terus kita lihat lagi ada bunga lagi tidak di gambar. Nah, itu di semak-semak kan ada gambar, ada bunga juga tuh. Berarti tinggal tambahkan 6, di belakangnya tambah lagi tuh 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, berarti bunganya ada 14. Berarti jawabannya yang nomor 4, there are 14. Nah, berarti ada 14 ya. There are 14 flowers. Berarti ada di sana ada 14 bunga. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, kenapa sih kita harus menjawab pertanyaan ini? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang akan kita bahas, yaitu tentang kebun. Apa yang ada di kebun, apa isinya. Nah, akan kita bahas di bab ini ya. Nah, yang akan kita bahas apa saja sih? Nah, ini yang kita akan bahas adalah yang pertama, mendeskripsikan kebun. Apa sih artinya mendeskripsikan? Maksudnya menggambarkan bagaimana sih kebun itu. Lalu yang kedua, menyebutkan berbagai macam benda atau hal yang ada di kebun. Ya tadi tuh, misalkan di kebun tuh ada bunga, tanah, nanti kita bahas deh ya. Terus yang ketiga, mengkonfirmasi hal yang ada di kebun. Nah, mengkonfirmasi itu apa maksudnya? Misalnya gini, nanti di gambar ada di gambar ada gambar bunga. Terus nanti di bawahnya ada pernyataan. Nanti kalian harus menebak nih pernyataan
dengan gambarnya sesuai atau tidak. Nanti kalau misalkan kalian lihat dikonfirmasi tuh, kalau seandainya sesuai, oh berarti jawab yes. Nah, kalau tidak sesuai nih pernyataan dengan gambarnya, berarti kita jawab no gitu ya. Paham ya? Sekarang kita masuk ke halaman 59, page 59. Read aloud. Read aloud itu apa sih? Read aloud itu artinya kalian itu harus membaca nyaring. Nah, kita harus baca dengan nyaring. Kenapa sih? Nah, kenapa nyaring? Nah, supaya kita bisa berlatih sambil mendengarkan. Nah, nanti kan kalian bisa mendengarkan suara kalian sendiri gitu ya. Nah, di sini ada berbagai macam benda-benda yang biasanya ada di kebun. Nah, ikuti cara membacanya. Di sini sudah disediakan nih cara membacanya juga artinya. Yang punya buku paket, ayo coba nanti bisa ditulis artinya di sini nih, di bukunya langsung ya. Nah, sekarang ikuti Bumi ya. Bismillahirrohmanirrohim. A pouch. Nah, diulangi ya, ikuti ya. A pouch. A pouch. Apa artinya? Nah, artinya adalah sebuah pot. Nah, itu bisa langsung ditulis nih di buku paketnya tuh ya. Kita lanjut. Yang kedua, leaves. Nah, diikuti ya. Leaves. Nah, diikuti lagi. Leaves. Nah, leaves artinya apa? Daun-daun. Nah, kenapa kok daun-daun? Nah, karena di situ ada huruf S. Nah, kalau di ujungnya ada huruf S berarti lebih dari satu. Terus yang ketiga, seed. Seeds. Ikuti lagi ya, seed. Nah, seed itu artinya biji-bijian. Sama di situ juga ada huruf S-nya ya, berarti lebih dari satu. Nah, kemudian yang keempat, ikuti lagi ya. A trowel. A trowel. Nah, ikuti lagi. Apa tadi? A trowel. Nah, a trowel artinya sebuah sekop. Kemudian lanjut lagi. Soil. Soil. Nah, apa tadi? Soil. Nah, artinya tanah. Nah, terus lanjut lagi. Kita lihat lagi. Ikuti lagi. A sunflower. Diikuti ya. A sunflower. A sunflower. Artinya sebuah bunga matahari. Lanjut ya. A watering can. Ikuti lagi. A watering can. A watering can artinya sebuah apa? Kaleng penyiram. Nah, terakhir nih lihat gambarnya. Kita baca lagi. A broom. Ikuti lagi. A broom. Nah, apa tadi? A broom. A broom artinya sebuah sapu. Bisa di pause, dicatat artinya, nah diulangi lagi cara bacanya supaya apa? Supaya kita hafal dan supaya kita paham gitu ya. Tadi yang halaman 59 sudah disalin apa belum? Nah, kalau sudah disalin nanti kita lanjut ke halaman 60. Tadi yang halaman 59 bagi yang belum memiliki buku dicatat dulu ya bahasa Inggrisnya apa, terus artinya apa, dicatat dulu. Kalau yang punya buku kan langsung saja di buku paketnya langsung tulis artinya saja. Nah, di halaman 60 look and write. Nah, di halaman 60 ini kalian bisa melihat di situ ada benda-bendanya, kemudian ada susunan huruf yang teracak-acak. Nah, jadi kita tinggal menuliskan apa yang benarnya gitu ya. Nah, kita lihat nomor 1 di sini ada gambar sapu. Nah, tapi ejaannya salah di sini. Di sini spellingnya tuh BOMAO. Kan salah ya. Nah, berarti kalau sapu bahasa Inggrisnya apa sih yang betul? Yang betul tadi apa? Dalam 59 kan situ ada broom. Nah, berarti tulis broom. Nah, tulis gitu ya yang betulnya ya. Terus nomor 2 di situ ada gambar apa? Ada gambar apa coba? Iya betul, ada gambar pot. Nah, pot itu kan ejaannya masih salah tuh, TPO. Yang betul kayak gimana sih tulisannya? Tulis ya, tulisan apa kata yang benarnya tulis di situ. Terus yang nomor 3 itu gambar tanah. Nah, tanah itu apa sih bahasa Inggrisnya? Nah, ditulis nih bahasa Inggris yang benarnya, karena kan yang di kotaknya itu kan diacak-acak. Nomor 4 di situ ada gambar apa? Ada gambar biji-bijian tadi ya. Nah, tinggal ditulis kata yang benarnya apa benar bahasa Inggrisnya ini. Seset atau kalau misalkan salah harus ditulis yang benarnya. Terus nomor 5 di situ ada gambar daun.
tadi daun apa sih bahasa Inggrisnya? Nah, tulis kata yang benarnya. Nah, nomor 6 juga sama, dia gambar sekop. Nah, sekop itu apa bahasa Inggrisnya ditulis. Nanti kalau sudah semua, nah, tinggal dilanjut. Nah, dijawab ya. Page 62. Nah, ini nih yang tadi kita bicarakan ya, konfirmasi. Nah, di situ kan ada sebuah gambar. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah gambar itu ada statement atau pernyataan. Ada dari nomor 1 sampai 8. Nanti kalian harus lihat pernyataannya lalu dikonfirmasi. Nah, apakah pernyataan ini sesuai dengan gambarnya, begitu ya. Nah, kita lihat contoh yang nomor 1. There is a swing in the garden. Ada sebuah ayunan di kebun. Nah, coba kita lihat di gambarnya, dikonfirmasi betul atau tidak. Nah, kalau betul berarti kita tulis yes. Nah, nomor 1 yes karena betul sesuai dengan gambarnya. Number 2, there are 5 trowels in the garden. Ada 5 sekop di kebun. Coba kita lihat dikonfirmasi betul atau tidak sekopnya ada 5. Nah, kalau kita lihat kan ini sekopnya pertama di gambar itu kan ada yang sedang dipegang 1. Terus mana lagi nih yang ada gambar sekop? Deket dona 1. Terus mana lagi? Satu lagi deket pot. Nah, berarti di sini sebetulnya kalau di gambar ada berapa trowelnya? Oh, cuman ada 3. Ternyata sekopnya cuma 3 karena tidak sesuai. Berarti nomor 2 jawabannya adalah no. Tulis no. Paham ya? 1 sama 2 ya. Nanti 3 sampai 8 dikerjakan sama seperti gitu. Tinggal dilihat sesuai atau tidak. Kalau sesuai yes, kalau tidak no. Begitu ya. Nah, coba perhatikan nih number 3. There is a watering can in the garden. Ada sebuah kaleng penyiram di kebun. Coba sebuah kaleng penyiram betul tidak? Nah, dilihat gambarnya. Number 4, there are 2 sacks of soil in the garden. Ada 2 karung tanah di kebun, betul atau tidak? Coba kita lihat. Terus number 5, there is a packet of seeds in the garden. Ada sebuah paket biji-bijian di kebun, betul tidak? Dikonfirmasi ya, dilihat tuh di gambarnya sesuai atau tidak. Jawab. Number 6, there are 5 sunflowers in the garden. Ada 5 bunga matahari di kebun. Nah, coba dilihat betul atau tidak, coba dihitung. Number 7, there are 2 children playing in the garden. Ada 2 anak-anak yang bermain di kebun. Nah, coba dilihat, jawab betul atau tidak. Nah, terakhir nih, number 8, there are 3 brooms in the garden. Ada 3 sapu di kebun. Nah, coba kita lihat di gambarnya betul atau tidak, dijawab ya. Yang ada buku paketnya langsung saja di sini diisi jawab. Nah, tapi bagi yang belum punya buku paketnya, ditulis dulu ya, digaris dengan rapi, ditulis dulu nih pernyataannya, baru ditulis jawabannya. Paham ya? Nah, alhamdulillah sampailah kita di akhir video kita kali ini. Jika ada yang masih belum paham, nanti bisa diulangi lagi videonya ya. Jangan lupa tadi tugasnya halaman 60, 61 dan juga di halaman 62 dikerjakan, diberi nama sesuai absensi yang lengkap. Nah, dikirimkan ke nomor Bunia ya. Terima kasih banyak. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.